Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Syaifuddin dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Pengertian inflasi. Inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya nilai real uang dalam negeri, dalam artian uang rupiah. Kenaikan harga satu atau dua barang belum bisa dikatakan inflasi, kecuali jika kenaikan harga barang tersebut berdampak luas terhadap barang lain. Indikator untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen. Faktor-faktor penyebab inflasi. Yang pertama yaitu meningkatnya permintaan agregat. Yang kedua, kesenjangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat. Yang ketiga, rendahnya produksi barang atau jasa sehingga pemasukan barang terhambat. Yang keempat, naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Yang kelima, jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah karena penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Yang keenam, adanya desakan kelompok tertentu untuk memperoleh kredit dengan bunga ringan. Yang ketujuh, fluktuasi sektor luar negeri, investasi, tabungan, dan pendapatan negara. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Inflasi dari dalam negeri yang timbul akibat defisit anggaran belanja karena dibiayai melalui penerbitan uang baru. Selain itu, inflasi ini terjadi karena kegagalan panen. Inflasi dari luar negeri timbul karena naiknya harga barang impor. Yang kedua, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga. Inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga secara umum yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu secara berkelanjutan. Inflasi terbuka, yaitu kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau agregat. Inflasi tidak terkendali, yaitu inflasi yang tinggi sehingga harga barang terus berubah dan naik. Keadaan ini menyebabkan nilai uang terus merosot. Yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahan. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang masih di bawah 10% per tahun. Meskipun harga barang lain naik terus-menerus, inflasi ringan belum menimbulkan krisis ekonomi. Inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat 10-30% per tahun. Inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan 30-100% per tahun. Pada inflasi ini, masyarakat biasanya lebih memilih menyimpan uang. Inflasi tidak terkendali, yaitu inflasi yang menunjukkan tingkat keparahan di atas 100%. Peristiwa ekonomi ini menimbulkan kehancuran ekonomi. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan penyebabnya. 1. Inflasi tarikan pemerintah atau demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena bertambahnya jumlah barang atau jasa yang diminta masyarakat, investor, atau pemerintah. 2. Yaitu inflasi dorongan biaya atau cost push inflation terjadi karena naiknya biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan gaji atau upah. Naiknya bahan baku atau price push inflation biasanya direspon perusahaan atau produsen dengan menaikkan harga jual produk agar tidak mengalami kerugian. Naiknya gaji atau upah wage cost inflation juga menaikkan harga jual produk. Pada masa mendatang, naiknya gaji dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Sebab selanjutnya yaitu dampak inflasi bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, fenomena ini dapat mengurangi daya belinya. Kondisi sebaliknya dialami masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Misalnya pedagang. Saat terjadi inflasi, kelompok masyarakat ini akan memperoleh keuntungan besar. Inflasi menyebabkan harga jual barang mengalami kenaikan. Nomor 2 yaitu bagi penabung. Nilai real uang yang menurun merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai. Untuk meminimalisir dampak negatif inflasi, masyarakat dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, tanah, properti, atau valuta asing.
Nomor 3 yaitu bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur atau orang yang meminjam uang, inflasi akan sangat menguntungkan. Saat pembayaran utang, nilai real uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Sebaliknya, bagi kreditur atau orang yang meminjamkan uang, inflasi dianggap merugikan. Saat pengembalian uang pinjaman oleh debitur, nilai real uang menurun daripada saat meminjamkan uang. Nomor 4 yaitu bagi perekonomian nasional. Bagi perekonomian nasional, dampak inflasi antara lain meningkatkan suku bunga, menurunnya tingkat investasi, menurunnya daya saing produk nasional yang menyebabkan defisit neraca pembayaran, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif, menumbuhkan kegagalan pelaksanaan pembangunan ekonomi, merosotnya nilai kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Sebab selanjutnya itu B. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak atau relatif di atas 6 sampai 18 tahun. Itu pada masa pendidikan dari SD sampai tamat SMU. Sedangkan di atas usia 18 masih sekolah, dapatkah dikategorikan sebagai penganggur? Meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya. Pengangguran selalu menjadi masalah, bukan saja karena pengangguran berarti pemborosan dana. Akan tetapi, juga memberikan dampak sosial yang tidak baik, misalkan akan semakin meningkatnya tingkat kriminal dan pelanggaran moral. Akan tetapi, di sisi lain, pengangguran atau menganggur umumnya dilakukan dengan sukarela, baik karena memilih pekerjaan, menganggur pekerjaan yang sesuai, menunggu pekerjaan yang sesuai, keluar dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru karena alasan jenuh, bosan, atau tidak cocok dengan pekerjaan dan perusahaan, dan berbagai macam alasan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Pengangguran menurut jumlah jam kerja. Pertama yaitu pengangguran terbuka atau open unemployment. Pengangguran terbuka atau open unemployment merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, sedang mempersiapkan suatu usaha. Orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulai melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu setelah menganggur atau unemployment. Setengah menganggur atau under unemployment adalah tenaga kerja yang bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, yang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu pertama, setengah menganggur terpaksa atau involuntary under unemployment, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima lain karena upah yang diperoleh tidak sesuai harapan pencari kerja. Contohnya itu orang yang bekerja di warnet. Nomor 2 yaitu setengah menganggur sukarela atau voluntary under unemployment, yaitu orang yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bekerja menerima pekerjaan lain. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung atau tersembunyi atau disguised under unemployment, yaitu tenaga kerja yang bekerja secara tidak normal karena lembaga atau perusahaan tempat ia bekerja kelebihan tenaga kerja. Sebab selanjutnya yaitu menurut penyebab terjadinya pengangguran. Pertama yaitu pengangguran konjunktur atau cyclical unemployment. Pengangguran konjunktur
menyebabkan adanya gelombang konjungtur atau perubahan naik turunnya perekonomian. Jika terjadi kelesuan atau kemunduran ekonomi, pemerintahan barang dan jasa oleh pemerintah akan menurun. Ketika permintaan masyarakat lesu, jumlah produksi akan dikurangi. Berkurangnya jumlah produksi menyebabkan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Tenaga kerja yang tidak terpakai tersebut termasuk pengangguran siklikal. Yang kedua yaitu pengangguran struktural atau structural unemployment. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional atau frictional unemployment. Pengangguran friksional atau transisional atau peralihan terjadi karena perpindahan tenaga kerja dari sektor ke sektor lain atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Pengangguran ini biasanya bersifat sementara yang disebabkan oleh kesenjangan waktu, letak geografis, dan informasi lowongan kerja. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi di sektor pertanian karena terdapat masa tunggu antara musim tanam dan musim panen. Pengangguran musiman juga terjadi pada sektor bangunan. Saat ada permintaan proyek pembangunan rumah, toko bangunan akan bekerja. Ketika proyek selesai, mereka akan kembali pengangguran. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang maju mendorong suatu perusahaan menggunakan teknologi modern. Penggunaan teknologi produksi menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terpakai. Deskripsi inilah yang menunjukkan adanya pengangguran teknologi. Sebab selanjutnya, dampak negatif pengangguran. 1. Permintaan dan penawaran agregat menurun. 2. Penerimaan negara menurun. 3. Tingkat kesejahteraan menurun. 4. Tingkat kemiskinan menurun. 5. Biaya sosial meningkat. Sebab selanjutnya, upacara mengatasi pengangguran. Yang pertama, upaya mengatasi pengangguran struktural antara lain yaitu menyediakan pendidikan dan pelatihan sebagai bekal pekerja pada struktur ekonomi yang baru, memindahkan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang membutuhkan banyak tenaga kerja, dan mendirikan industri padat karya daerah yang terdapat banyak pengangguran. 2. Upaya mengatasi pengangguran siklikal, mengadakan pameran produk, barang atau jasa untuk menarik dan meningkatkan permintaan barang atau jasa oleh masyarakat. Pengangguran siklikal juga bisa diatasi dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 3. Upaya mengatasi pengangguran musiman. Upaya untuk mengatasi pengangguran musiman yaitu mengadakan sosialisasi informasi tentang lowongan kerja pada bidang lain dan memberikan pelatihan di bidang keterampilan tertentu serta dasar-dasar kewirausahaan. 4. Upaya mengatasi pengangguran friksional yaitu dengan menyediakan informasi lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upaya lainnya membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan menciptakan suatu kerja yang membangun. Dengan demikian, pekerja dapat meningkatkan gaji dan karirnya tanpa berpindah ke perusahaan lain. Perkenalkan, nama saya Adi Juliati Kasari. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya tentang kebijakan pemerintah. Secara kontinu, kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga kestabilan harga dan mengurangi tingkat pengangguran pada tingkat yang sangat rendah. Kebijakan pemerintah dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Alat yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah mengubah pengeluaran pemerintah, mengubah pajak, dan gabungan dari keduanya.
Kebijakan moneter dijalankan dengan mempengaruhi penawaran uang dan suku bunga. Sedangkan kebijakan segi penawaran bertujuan untuk meninggikan efisiensi kegiatan ekonomi dan mendorong lebih banyak investasi yang akan memindahkan kurva penawaran agregat as ke kanan atau ke bawah. Ketiga bentuk kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya. Bentuk masing-masing kebijakan pemerintah tersebut bisa untuk mengatasi inflasi dan pengangguran. Untuk mengatasi pengangguran, yang pertama, kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Yang kedua, yaitu kebijakan moneter, yaitu dengan menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor atau kegiatan tertentu. Sedangkan kebijakan segi penawaran, yaitu dengan mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah, memberi subsidi, dan mengurangi pajak perusahaan dan individu. Untuk mengatasi inflasi, yang pertama kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Antara kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi dan pengangguran itu sama. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit. Dan yang ketiga yaitu dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak ke atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, inflasi yaitu menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus atau menurunnya real mata uang dalam negeri atau rupiah. Kenaikan harga satu atau dua barang belum bisa dikatakan inflasi kecuali jika kenaikan harga barang tersebut berdampak luas terhadap barang lain. Indikator untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen atau IHK. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masanya kerja. Sedangkan kebijakan pemerintah adalah kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, terutama pada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.